Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Paduan Suara Sanctus akan membawakan lagu dalam bahasa Mandarin, lalu dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Di akhir lagu ada terdapat bagian ref dan kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menyanyikan ref tersebut. Pada saatnya saya akan memberikan aba-aba untuk kita mulai menyanyikan bersama-sama. Selamat mendengarkan. 诗篇128:29，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。 Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Saudara sekalian, hari ini kita mau sama-sama menyembah, kita mau bersuka cita seperti lagu tadi, karena kebaikan dan berkat Tuhan yang tidak pernah habis kita alami, kita terima. Hari ini kita bersyukur di bulan yang baru, di bulan yang kedua, di hari yang pertama kita boleh sama-sama ada di hadapan Tuhan, kita beribadah. Kita mau datang memohon sekali lagi pertolongan roh kebenaran itu untuk memimpin kita di dalam kebenaran firman-Nya dan memampukan kita juga untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk semua dan setiap pemberian-Mu yang baik di dalam hidup kami. Berkat-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Hari ini bersama-sama sebagai jemaat yang Tuhan telah tebus, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami bagian yang terbaik, yaitu firman-Mu, untuk kami boleh terima dan percaya, untuk kami boleh hidupi dan kami taati, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang berbahagia dan hidup yang memperkenankan hati-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, tinggikanlah diri-Mu. Kami memohon Bapa di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, di dalam pertolongan roh-Mu. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas topik metamorfosis pikiran. Selama bulan ini kita akan membahas topik seputar tentang pikiran atau mind. Saudara, tentu saja bicara mengenai pikiran itu sangat luas, saudara, cakupan dan juga implikasinya. Kita hanya terbatas ya dalam 1 bulan ini untuk bisa membahasnya. Kalau ada kesempatan berikutnya mungkin kita bisa lakukan lagi. Saudara, kita semua adalah makhluk yang berpikir. Itulah yang menjadi ciri daripada manusia. Saudara dan saya, kita semua berpikir. Bahkan seorang filsuf terkenal, René Descartes, dia mengatakan, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Saudara, pendekatan dari René Descartes sebenarnya meragukan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Tetapi dia berkesimpulan satu-satunya yang tidak mungkin dia bisa ragukan adalah bahwa ketika dia meragukan segala sesuatu, dia sedang berpikir. Karena itulah, maka dia pasti sebagai subjek yang berpikir itu ada secara eksistensi. Saudara, ini menjadi dasar atau landasan dari filsafat rasionalisme. Saudara, bahwa kita manusia itu identik bahkan dengan pikiran kita. Manusia adalah pikirannya. Dan kemampuan berpikir itulah yang mendefinisikan eksistensi kita, manusia. Saudara, kita semua sama-sama tahu bahwa pikiran manusia itu punya kemampuan dan pengaruh yang sangat-sangat luar biasa dahsyat dalam kehidupan. Bahkan saudara, dunia hari ini ada sebagaimana yang kita hidupi, yang kita rasakan, yang kita saksikan adalah dunia hasil cipta dari pikiran manusia yang diwujud nyatakan. Saudara, tempat ini adalah hasil karya pikiran manusia yang diwujud nyatakan. Kalau tidak ada pikiran manusia, ya tidak ada, saudara. Segala sesuatu di dunia ini kita lihat itu adalah hasil cipta pikiran manusia.
Segala sesuatu yang baik di dunia ini, itu berasal dari pikiran. Ya. Makanan, entah berapa jenis makanan ya yang ada di Gading Serpong ini. Berapa banyak tempat makan. Dan bagaimana orang bisa mengolah makanan itu. Sehingga menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Itu adalah hasil karya pikiran. Tetapi juga saudara melihat dunia ini dengan sisi yang berbeda. Dilihat dari sisi kerusakannya yang diakibatkan oleh kejahatan, keserakahan manusia, itu juga adalah buah dari pikiran manusia. Baik yang baik maupun segala yang buruk dan jahat itu tidak mungkin lepas keluar dari pikiran. Saudara, di dalam keseharian kita, berapa banyak kali kita berpikir dalam satu hari? Saudara nggak pernah hitung kan? Pasti nggak ada yang pernah hitung lah kita ya, kurang kerjaan apa kita ngitungin berapa banyak pikiran kita saudara ya. Tapi ini saya mencari informasi, angkanya juga variatif ternyata. Mungkin tergantung dari metode pengukurannya saudara ya. Tetapi yang terbaru saudara disebutkan dalam sehari itu kita kurang lebih 6.200 pikiran yang ada di dalam kepala kita. Ya. Pikiran kita itu bisa fokus, tapi bisa juga lompat-lompat sangat cepat. Ya. Dalam 1 menit saja mungkin bisa begitu banyak pikiran kita itu menjelajah. Ya, mikirin tentang makanan, mikirin tentang kerjaan, mikirin tentang peristiwa yang minggu lalu, mikirin tentang keinginan untuk mau pergi jalan-jalan. Bahkan sampai hal-hal yang sangat sepele. Ini AC-nya kurang dingin ya. Nah itu juga pikiran. Saudara ya. Jadi segala sesuatu, tuh langsung Pak Himia ngecek AC. Kita itu bisa lompat-lompat pikiran itu sangat cepat sekali. Saudara, dan yang menarik adalah, ini menurut informasi yang saya baca, mayoritas itu sebenarnya pikiran kita itu mirip-mirip dengan hari sebelumnya. Dan yang juga tidak kalah menarik saudara, mayoritas pikiran harian kita itu cenderung bersifat negatif. Saya tidak teliti lebih lanjut saudara, hanya sampai di situ saja. Tetapi pertanyaannya begini, pernahkah kita memeriksa pikiran kita? Biasanya kita jarang, kecuali kalau pikiran kita itu sudah sangat mengganggu. Apakah Tuhan peduli dengan pikiran kita? Dengan apa yang ada di dalam kepala kita? Ataukah Tuhan itu sama seperti kita pada umumnya, tidak terlalu memikirkan apa yang ada di pikiran? Ya, hanya mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 139, maka kita tahu bahwa Tuhan peduli dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Tuhan peduli dengan pikiran kita. Dia memperhatikan, dia menyelidikinya. Dia memeriksa kita. Kalau kita lagi berjalan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Waktu kita berbaring, apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan memeriksa itu. Kalau Tuhan peduli dengan pikiran kita, maka selayaknya kita pun juga peduli.
dengan pemikiran kita. Sebab saudara tidak terlalu berlebihan bahwa kalau kita katakan hidup kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Bagaimana keadaan kita sekarang itu tidak lepas dari hasil pemikiran kita di masa yang lalu. Maka demikian juga bagaimana kita nanti itu nggak lepas dari apa yang kita pikirkan hari ini. Kalau hidup kita memang seperti itu dan Tuhan peduli dengan apa yang menjadi pemikiran kita, makanya kita harus juga punya kepedulian dan perhatian dengan pikiran. Saudara, karena Tuhan peduli, maka Tuhan mau saudara dan saya kita juga peduli. Dan kita akan melihat satu ayat dari Roma 12 ayat yang kedua. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersuara bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, berubahlah itu kata yang dipakai metamorfoste, yang kita tahu kemudian menjadi kata metamorfosis. Pikiran kita ini adalah satu bagian yang bisa mengubah hidup kita. Yaitu ketika pikiran kita ini mengalami pembaruan. Supaya pada akhirnya saudara dan saya, kita bisa menjalani hidup ini di dalam dan sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa pembaruan pikiran, kita tidak bisa mengenal kehendak Allah dan melakukan, menghidupi kehendak Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat esensi di dalam hidup kita sebagai orang percaya yang dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan cara kita melakukan kehendak-Nya. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak tahu apa kehendak Tuhan? Kita hanya bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita mengalami pembaruan di dalam pikiran kita. Nah saudara, apa sebenarnya pembaruan pikiran atau metamorfosis pikiran itu? Saudara, yang pertama, metamorfosis pikiran atau pembaruan akal budi tidaklah sama dengan penambahan pengetahuan. Saudara, kita menyadari bahwa pengetahuan itu sesuatu yang perlu dan penting untuk kita bisa mengenal kehendak Allah. Tetapi bicara mengenai pembaruan akal budi atau transformasi pikiran itu tidak punya kesamaan dengan pengetahuan yang semakin banyak. Sebab saudara, kalau memang pembaruan pikiran itu berkorelasi dengan penambahan pengetahuan, maka artinya orang yang paling bisa mengalami pikirannya diperbarui adalah orang yang paling banyak pengetahuannya. Dan kenyataannya dalam realitanya tidak seperti itu. Saya mau tanya, saudara sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saudara sudah tahu berapa banyak firman Tuhan? Banyak atau sedikit? Kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, banyak apa sedikit pengetahuan tentang Alkitab? Banyak. Apakah pengetahuan kita yang banyak yang kita sudah akumulasi selama belasan dan puluhan tahun itu
membuat kita dengan sendirinya menjadi orang yang semakin berbudi, semakin mengasihi Tuhan, semakin taat, semakin menjauhi dosa. Orang yang hafal ayat Alkitab, apakah akan dengan sendirinya membuat dia menjadi orang yang hidup di dalam kehendak Allah? Belum tentu. Kalau kita melihat orang Farisi, berapa banyak pengetahuan mereka tentang Alkitab? Banyak. Berapa tinggi tingkat pengetahuan mereka tentang kebenaran firman Tuhan? Tinggi. Tetapi apakah mereka mengalami transformasi dalam pikiran mereka? Orang semakin belajar, orang semakin tahu banyak, kita mengasumsikan seharusnya orang itu dengan sendirinya makin baik. Dengan sendirinya makin rohani. Betul enggak? Tapi kenyataannya ternyata seringkali tidak seperti itu, saudara. Ya. Banyak orang-orang Farisi modern, ahli-ahli Taurat modern, yang punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi hidupnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita mau melihat secara general, saudara, siapa yang paling potensi untuk melakukan hal-hal yang paling menakutkan dan mengerikan? Orang yang berpengetahuan apa yang kurang berpengetahuan? Kita tahu jawabannya. Ya. Orang kalau semakin tinggi ilmunya, tapi tidak mengalami pembaruan akal budi, semakin menakutkan, saudara. Ya. Orang yang menciptakan bom untuk memusnahkan manusia itu pikirannya pinter nggak, saudara? Pinter kan? Pinter lah, kalau nggak mana bisa, saudara. Sekarang teknologi persenjataan sudah seperti apa zaman sekarang, saudara? Itu diciptakan oleh orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa. Saudara, kalau amati di Indonesia ini berapa banyak orang yang mengalami penipuan atau scam? Banyak nggak? Banyak ya. Semoga kita tidak menjadi korban. Karena yang namanya penipu itu selalu berevolusi. Modus-modus penipuan baru itu selalu muncul, saudara. Dan orang bisa meng-create strategi untuk nipu itu pakai pikiran yang pinter kan? Bukan orang bodoh. Jadi pembaruan budi, transformasi atau metamorfosis pikiran itu tidak sama dengan penambahan pengetahuan. Kalau tidak mengalami pembaruan akal budi, dia belajar makin banyak, sangat mungkin tujuannya justru untuk menimbulkan kerusakan yang lebih hebat. Saudara, kalau begitu apa maksudnya metamorfosis pikiran itu? Pertama-tama, metamorfosis pikiran itu adalah tentang realitas karya Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang sehingga menjadi ciptaan baru yang memiliki hidup yang baru. Jadi saudara, metamorfosis pikiran itu bukan kesanggupan upaya manusia. Ya, pertama-tama itu adalah karya supranatural
Allah sendiri yang bisa mengubah pikiran yang sudah rusak oleh dosa, yang sudah cemar oleh dosa, mengalami pembaruan. Dan kita melihat, saudara, di ayat yang Titus misalnya ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara, seseorang yang tadinya menyukai dosa, bahkan tidak sadar dia sedang tinggal di dalam dosa, tetapi dia sekarang sadar akan dosa. Dia tidak lagi suka untuk tinggal di dalam dosa. Tetapi sekarang mulai muncul kesukaan yang bertolak belakang. Suka akan kehendak Tuhan. Suka akan apa yang suci. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara, itu bukan upaya yang dilakukan oleh manusia. Itu hanya bisa terjadi oleh karya supranatural, karya anugerah dari Allah yang mengubah disposisi, yang mengubah kecondongan hati, yang mengubah orientasi kita yang tadinya kepada hal-hal yang berdosa dan jahat, sekarang terarah kepada hal-hal yang benar. Ini yang kita lihat dikatakan oleh Paulus di dalam surat Filipi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, apa yang dulu Paulus anggap memberi keuntungan kepadanya? Saudara, kalau melihat surat Filipi, di situ dia katakan, ada banyak hal yang bagi dia dulu hal-hal tersebut sesuatu yang punya value yang luar biasa berharga. Bahkan sesuatu yang dia kejar, yang dia upayakan untuk dia bisa dapatkan dan dia raih. Dan begitu dia banggakan. Saudara melihat dia di situ menyaksikan latar belakang dia sebagai seorang Ibrani asli, disunat hari ke-8, orang Benyamin, dia adalah orang Farisi, dan dia bahkan begitu giatnya terhadap agama yang dia jalankan, dia menjadi seorang penganiaya jemaat. Dia katakan bahwa di dalam pelaksanaan hukum Taurat dia tidak bercacat. Baru kemudian dia katakan ayat 7. Tetapi yang dulu kuanggap itu sesuatu yang begitu precious. Begitu memberikan makna keberhargaan diri. Sekarang kuanggap rugi. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia. Karena dialah, karena Yesuslah, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Sampah, kotoran. Supaya aku memperoleh Kristus. Ini satu perubahan bukan yang gradual, tapi satu perubahan yang radikal. Dan itu adalah satu perubahan mindset. Kalau dulu ngelihat sampah senang main sampah. Senang berkubang di sampah. Tetapi sesuatu terjadi, yaitu apa? Pembaruan akal budi, metamorfosis itu. Sehingga sekarang dia jijik. Dia enggak lagi suka, dia bahkan jijik. Dan dia justru ingin yang bertolak belakang. Nah saudara, jadi metamorfosis itulah seperti itu.
Tetapi saudara perhatikan ya, nggak berhenti atau selesai di ayat 8. Karena Rasul Paulus, dia lepaskan segala sesuatu, atribut, masa lalu, segala kebanggaan yang ada pada dirinya sebagai seorang Farisi, untuk dia bisa mendapatkan Kristus. Tetapi setelah dia mendapatkan Kristus, setelah dia percaya, setelah dia diselamatkan, dia ada di dalam kasih karunia Allah. Dia katakan di ayat berikutnya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi ada satu proses yang enggak selesai. Artinya saudara, perubahan akal budi itu yang membuat Paulus itu mengalami satu perubahan radikal dalam hidupnya, itu tidak satu kali selesai. Karena di situ menimbulkan satu dorongan dalam dirinya untuk ingin lebih mengenal siapa Kristus. Kemudian ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi ada ongoing proses. Selain bicara mengenai satu karya supranatural dari Allah yang menjadikan seseorang itu new creation. Hanya karena new creation maka baru bisa terjadi perubahan di dalam pikiran. Tetapi enggak berhenti. Ya, karena di sini Paulus juga memakai bahasa apa? Ada sesuatu bagian dia yang dia lakukan. Nah, saudara, kita lihat lebih lanjut ya. Jadi, sekalipun saudara bahwa metamorfosis pikiran itu pertama-tama adalah karya supranatural dari Allah yang melahirbarukan kita yang percaya, tetapi juga melibatkan peran dan tanggung jawab kita secara aktif, tidak hanya pasif. Artinya apa? Artinya ada bagian yang saudara dan saya harus lakukan. Di dalam apa? Di dalam pembaruan pikiran. Saudara, kata yang dipakai, berubahlah. Dan sebelumnya saudara, janganlah serupa. Itu bentuk katanya dalam bahasa Yunani adalah bentuk kata imperatif. Present imperatif, tapi voice-nya pasif. Jadi artinya memang diperintahkan untuk kita jangan serupa di satu sisi, tapi di sisi lain berubah. Oleh apa? Oleh pembaruan pikiran. Nah, sekarang apa tanggung jawab dan peran kita? Bagaimana kita bisa turut di dalam karya pembaruan yang Allah sudah mulai lakukan dan kerjakan ketika kita menjadi ciptaan yang baru, diselamatkan. Sebab kita masih tinggal di dunia hari ini. Kita belum ketemu Tuhan. Hidup saudara dan saya belum selesai. Artinya kita memang harus menjalani hidup kita di dalam peran dan tanggung jawab kita. Yang pertama, saudara, pikiran kita itu tentu saja dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalamnya. Dan jendela untuk segala sesuatu masuk di dalam pikiran itu melalui indera, yaitu mata dan telinga. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang utama masuk dalam pikiran. Maka tidak heran saudara, ya ada orang yang nonton film porno, lalu kemudian terdorong untuk memperkosa. Nonton ulasan review kuliner, jadi kepengen. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita tonton,
yang kita dengar masuk. Dan itulah yang justru pertama-tama perlu untuk kita perhatikan bagaimana pikiran kita bisa mengalami pembaruan. Terus terang ini enggak gampang. Saudara, ini perjuangan yang tidak mudah bahkan sulit. Tetapi saudara, memang kita dipanggil untuk melakukan bagian kita bukan dengan kekuatan kita. Tetapi dengan sadar kita lemah, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ambil alih. Saudara, segala peran tanggung jawab kita yang tidak mudah bahkan yang berat dan sulit ini tetap harus kita lakukan. Pertama, jaga dan filter. Saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak menyaring segala sesuatu kita pilih, pokoknya kita lihat, kita tonton, kita dengar saja. Selama itu menyenangkan, selama itu menarik, jangan heran pikiran kita juga akan terus dipengaruhi. Kalau yang masuk sampah ya pikiran kita sampah. Kalau yang masuk racun ya pikiran kita isinya racun. Walaupun juga ada hal-hal yang baik. Tapi itu bercampur. Dan tidak mudah saudara. Ya. Kalau sesuatu yang buruk, yang berbahaya itu masuk sudah. Untuk bisa keluar itu tidak mudah. Saudara, ini yang pertama. Karena saudara, perintah ayat yang kedua itu dimulai dengan kata janganlah serupa. Kalau janganlah serupa, itu bicara memang mengenai keserupaan. Jadi ini penggambaran katanya itu seperti seolah-olah pikiran kita itu dipres untuk fit ke dalam molding atau cetakan dari dunia. Dan bagaimana pikiran kita itu mengikuti cetakan dunia melalui mata dan pikiran apa yang kita konsumsi. Saudara, kalau melihat misalnya di medsos, wah orang sukses itu ciri-cirinya, mobilnya, rumahnya, outfitnya. Saudara lihat itu bukan sekali, tapi berulang-ulang setiap hari. Saudara sedikit banyak pasti pengaruh. Oh sukses itu ya itu loh. Makanya saudara kalau perhatikan ada banyak orang yang tergiur karena apa? Karena melihat flexing para influencer bahwa kesuksesan itu seperti itu. Saya mau seperti itu. Masuk dong. Tanpa difilter, tanpa disaring. Filosofi bahwa segala sesuatu yang ada, komoditi kita itu harus kita maksimalkan untuk bisa menghasilkan keuntungan, profit, uang. Maka saudara moto time is money itu dari dulu sampai hari ini. Bagi kita semua, bagaimana saudara memahami time is money? Saudara setuju? Iya setuju sih Pak. Kalau time kita habis sia-siakan, mana ada cuan Pak? Saudara setuju? Time is money? Tanpa sadar saudara, kita bisa saja setuju. Dan tampak memang reasonable kok. Tapi saudara melihat ya, kalau kita nggak pernah bisa saring, time is money, apa dibalik filosofi itu?
Apa yang menjadi standar ukuran dari segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup? Time atau money? Yang mana saudara? Time atau money? Money bisa beli time? Ya kadang bisa loh. Bahkan seringkali bisa. Tapi ada kalanya tidak bisa. Tapi motto time is money, yang mana yang lebih penting? Yang mana saudara? Saudara bisa melihat motto ini, yang mana yang lebih penting? Money. Karena time itu adalah komoditi untuk mencapai money. Jadi money is time. Money is the highest value. Saudara setuju? Money is our highest value. Setuju? Setuju? Tidak heran saya, ada yang setuju. Love is love. Setuju? Kalau saya cinta, siapa yang bisa mengatakan cinta saya nggak valid? Saya punya perasaan cinta sama teman cowok saya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa itu salah secara moral? Love is love. Itulah, saudara, dunia, zaman. Sedangkan kita dikatakan apa? Jangan serupa dengan dunia atau zaman. Kalau kita nggak pernah menjaga dan memfilter pikiran kita. Kita dengar dan dengar berulang-ulang, akhirnya jadi kebenaran. Saudara tahu, ya, ungkapan kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Saudara, kenapa ini juga hal yang penting? Bagaimana kita, sebelum kita bicara dari sisi positif, ini dari sisi negatif. Jaga, filter, hati-hati, seleksi dengan siapa kita bergaul dan berinteraksi. Karena dengan siapa kita berinteraksi, disitulah saudara, pikiran-pikiran itu akan masuk dan mempengaruhi kita. Contohnya saudara, 1 Korintus 15. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Paulus katakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi Paulus sedang menjelaskan tentang pengharapan akan kebangkitan. Lalu, di dalam pergaulan, ada orang-orang yang mengatakan, ngapain mikirin kebangkitan? Orang hidup sekarang aja susah. Memangnya kita hidup lama? Kita kan hidup cuma sebentar. Kamu tahu dari mana kita hidup lama? Ada yang bisa pastikan umur kita panjang?
Life is short. Setuju? Setuju. Lalu kalau life is short, maka apa? Selagi kamu masih hidup, nikmati. Sebab besok kamu bisa mati. Setuju nggak saudara? Itulah pandangan dunia yang seringkali apa? Bisa tertransfer melalui memang kita berinteraksi. Dan kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang punya pandangan, sudah nggak usah pikir terlalu jauh, terlalu muluk tentang kebangkitan. Sekarang kamu masih hidup, masih sehat, yuk kita nikmati. Nggak usah pikirin soal nanti, pikirin sekarang. Maka, Paulus katakan ayat 33 apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Kalau kita bergaul terus sama orang yang tidak punya perspektif kekekalan, hanya berpikir di sini dan sekarang, maka pergaulan itu akan apa? Akan membentuk pola pikir kita dan akhirnya membentuk kebiasaan kita. Ya ngapain gue pikirin tentang hidup kekal ya? Sedangkan gue hidup di sekarang ini banyak hal yang gue belum bisa nikmatin. Kenapa gue gak nikmatin sekarang? Kenapa gue mesti tahan-tahan? Tapi sebaliknya saudara, pergaulan yang baik itu juga akan apa? Membangun kebiasaan yang baik. Karena di dalam pergaulan itulah nilai-nilai, pikiran-pikiran itu kita terima dan bisa mempengaruhi. Tentu saudara, apa yang kita percayai itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Itu pasti. Dan bagaimana kita bisa percaya sesuatu? Ya, saudara, banyak prosesnya. Salah satunya adalah melalui interaksi kita. Nah ini saudara, yang terakhir. Saudara, kalau memang hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita, maka sekarang adalah apa yang kita isi. Karena hidup kita pasti akan dipengaruhi oleh pikiran. Apakah pikiran kita itu menerima tanpa kita seleksi, atau memang pikiran itu sengaja kita isi sesuatu. Nah saudara, ini adalah peran aktif dan tanggung jawab aktif kita, yaitu apa? Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita butuh tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam dan melalui firman. Maka pikiran kita ini perlu untuk kita fill. Dan segala sesuatu yang kita masukkan itu masuk, bahkan kalau kita fill, bisa mereplace yang sudah ada sebelumnya. Ini prinsip fill and replace. Begitu juga kalau saudara hanya dengar firman sekali, tapi saudara masukkan konten nilai-nilai dari dunia 10 kali, maka ini bisa terdorong keluar saudara. Tetapi kalau saudara isi firman, firman ini akan bisa menggeser dan mendorong keluar nilai-nilai yang bertolak belakang dengan kebenaran. Saudara, kalau kita dalam dunia sekarang kita selalu khawatir karena kita membaca berita, wah ini Amerika kayaknya mau nyerang Iran ini, gimana nanti?
Ya, oh kemarin, waduh, pasar saham hancur, anjlok, gimana? Kayaknya saya nggak bisa menjalani tahun ini. Saya kayaknya udah nggak kuat. Itu adalah pikiran yang masuk, yang menguasai, yang mendominasi. Lalu bagaimana kita bisa mengalami renewal, pembaruan pikiran, saudara? Kalau isinya ya memang itu. Ya nggak heran kita khawatir terus. Nah, kita isi firman Tuhan. Kebenaran. Memang dunia ini firman Tuhan katakan nggak semakin baik. Tetapi ada Tuhan. Saudara, jadi saudara isi pikiran dengan firman Tuhan melalui apa? Ya mata, saudara baca. Saudara lihat, saudara dengar. Saudara sekarang sedang lihat dan dengar. Dan kenapa? Di dalam Alkitab seringkali ada perintah bahwa firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu dibacakan. Saudara, karena punya 3 efek. Pertama, secara auditori, fungsinya. Yang kedua, secara motorik. Yang ketiga, secara kognitif. Saudara lihat misalnya Ulangan 6. Ya. Perintah Musa. Supaya engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, itu Musa sedang membacakan. Lalu perintah Tuhan kepada Yosua juga, kamu harus memperkatakan. Jadi kenapa tadi saya mengajak kita membacakan dengan suara. Saudara kalau baca Alkitab, saya pikir kebanyakan kita membaca dalam hati ya. Tetapi juga saudara perlu sekali-sekali atau bahkan mungkin kalau saudara bisa keluarkan suara walaupun gak usah teriak-teriak. Saudara, karena apa yang saudara ucapkan itu saudara dengar. Dan itu perlu penting untuk pikiran kita itu bisa apa? Bisa absorb. Renungkan. Tadi ada salah seorang jemaat memberikan masukan, Pak, ruminasi itu cenderung negatif. Saya baru tahu saudara, ya lebih aman kita pakai meditasi katanya. Oke, saudara intinya begini. Saudara kalau perhatikan ya sapi kalau makan rumput, dia nggak langsung apa? Dia nggak langsung rumput itu dia telan. Tapi dia kunyah dulu, setelah itu dia telan. Tapi dia telan ya, dia keluarin lagi ke mulutnya. Dia nggak telan langsung masuk ke lambung. Dia telan hanya sebatas di bagian tenggorokan lah begitu. Dia bisa keluarkan lagi, kemudian dia kunyah lagi. Dia telan lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Jadi meditasi firman Tuhan yang kita baca itu adalah kita berusaha untuk memikir-mikirkannya, mencernanya, kemudian kita simpen. Kemudian kita keluarkan lagi dalam pikiran. Kita pikirkan lagi, apa kaitannya dengan saya? Misalnya gini, di tengah segala kekhawatiran, kita baca satu ayat saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba saudara meditasikan ayat itu. Bukan cuma saudara baca satu kali, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput jana, selesai. Baca renungannya, selesai. Kalau kita hanya begitu, seringkali memang firman Tuhan itu hanya sambil lalu. Karena kita nggak mencerna sampai halus, kemudian baru kita telan sehingga penyerapannya itu bisa optimal.
sampai kepada jiwa kita, sampai kepada kesadaran kita. Karena kita buru-buru. Seperti kita kalau makan lagi buru-buru, telan langsung kan. Dan lakukan firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami pembaruan dalam pikiran kita, apa yang kita isi? Apa yang kita kunyah dan cerna? Kalau itu adalah firman Tuhan, maka itu adalah jalan yang benar untuk kita bisa mengalami proses, ongoing proses dari metamorfosis pikiran atau akal budi kita. Saudara, sampai tahun 1960 ya, para ahli itu percaya bahwa otak orang dewasa itu sudah fix tidak lagi mengalami perubahan. Tapi saudara, kemajuan studi neuroscience saudara, itu justru hari ini membuat semua ya para ahli sadar bahwa otak manusia itu sampai orang dewasa pun itu constantly change. Jadi pakai brain image, brain scan. Saudara, otak orang dewasa itu terus berubah. Setiap pikiran yang kita pikirkan itu menciptakan yang disebut dengan neuro pathway. Jadi ada jalur saraf yang terbentuk. Ketika kita repeat pikiran-pikiran tertentu, maka pathway itu akan diperkuat. Ini adalah, saudara, penelitian saintifik. Ketika kita terus repeat dan repeat, maka pathway itu menjadi akhirnya otomatis. Sesuatu yang kita bisa otomatis. Tadi di KU1 saya tanya jemaat, saudara, setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, betul? Saudara bisa tanpa melihat tayangan? Coba, kita coba ya. Betul ya? Sama-sama semua ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya saudara, kita masih perlu tayangin nggak minggu depan? Kenapa? Saudara mikir dulu nggak tadi? Nggak mikir kan? Keluar segitu aja kan? Kenapa? Karena ada repetisi yang bukan cuman 10 kali, 20 kali. Sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saudara nggak mikir lagi. Itu maksudnya. Saudara, kabar baiknya apa saudara? Kabar baiknya saudara, otak kita itu bisa learn new pathway. Bahkan pathway yang sudah ada itu bisa di-unlearn. Jadi kalau kita sudah terbentuk pikiran negatif, pikiran cemas, khawatir,
itu bisa dibentuk jalur saraf baru yang menggantikan yang lama. Itu kabar baik, saudara. Bagaimana otak manusia itu bisa mengalami perubahan. Jadi ini benar-benar perubahan literally, saudara, secara structural. Ini yang disebut sifat otak itu neuroplasticity. Otak kita itu punya sifat neuroplasticity. Luar biasa, saudara. Yaitu ketika kita pikiran-pikiran itu kita repeat, ya. Bahkan, saudara, perilaku-perilaku yang kita ulangi itu juga turut membentuk, saudara, otak kita. Kebenaran-kebenaran yang kita pikirkan berulang-ulang itu mempengaruhi, saudara. Jadi otak manusia itu memang luar biasa, saudara, ya. Otak kita, strukturnya itu mempengaruhi perilaku kita, tetapi juga sebaliknya, perilaku kita juga bisa mempengaruhi struktur otak. Nah, saudara, kita nggak bahas hari ini, tapi kenapa di firman Tuhan ada perintah segala yang manis, yang baik, yang suci, yang sedap didengar, pikirkan itu. Pikirkan itu. Dan kenapa kita perlu, memang tadi saya katakan kita bersuara. Firman Tuhan juga bilang iman itu timbul dari pendengaran. Dan ketika kita mereplace hal-hal yang negatif, bahkan segala bentuk kebohongan, intimidasi dari si jahat yang mengatakan, kamu siapa sih? Ya, emang Tuhan peduli sama kamu? Itu kita ganti dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia mengasihi kita. Dia mengampuni kita ketika kita mau datang mengaku dosa kita. Maka itu ada apa ya, saudara? Ada satu proses renewal. Sampai akhirnya begitu rupa, saudara, jalur neuro pathway itu terbentuk dan kita perkuat. Berubah, saudara, otak kita. Maka biarlah Tuhan menolong kita, saudara, supaya kita juga mengerti bahwa ada peran, ada tanggung jawab dari kita untuk kita bisa mengerjakan karya yang sudah Tuhan mulai dan yang Tuhan terus kerjakan untuk memperbaharui pikiran kita. Sebab apa yang kita pikirkan, itulah hidup kita, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami semua dengan pembaruan yang Tuhan sendiri kerjakan hari demi hari kepada kami. Bantulah kami, ya Tuhan, karena kami tahu kami tidak sanggup dengan diri kami sendiri. Kami selalu condong kepada apa yang jahat dan berdosa. Tapi kami bersyukur karya kelahiran baru telah membuat kami menjadi ciptaan yang baru, memiliki hidup yang baru, dan pikiran yang terus dibaharui. Tuhan, tolong supaya kami juga menjaga pikiran kami, menjaga pergaulan kami, membangun pergaulan yang baik, yang sehat, yang membangun iman kami. Dan juga Tuhan, berikanlah kepada kami hasrat akan firman-Mu, supaya olehnya Tuhan kami boleh bertumbuh semakin hari, semakin kami mengenal kehendak-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita